Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat-sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Salam sehat. Nah, kita sudah sampai nih ke video yang pamungkas di dalam materi SIAP ini, yaitu kita bicara tentang akuntansi di SIAP. Bagaimana dia mengelola transaksi yang berkaitan dengan mitra kerja SIAP, yaitu berupa satker-satker KL-nya. Istilahnya bagaimana respon KPPN dalam menghadapi transaksi yang dilaksanakan oleh mitra-mitra kerja ya di luar satkernya ya. Maka kita lihat di sini teman-teman semua, secara umum kita lihat. Nah, ini dokumen sumber yang memang akan dipegang oleh KPPN ataupun wakbun daerah ya, maupun wakbun pusatnya ya. Nah, ini surat-surat SP2D, SPHL ya. Ini semuanya terkait dengan pengakuan pendapatan dan belanja yang ada di KL ya. Ini SP segala macam ya. Nanti bisa dilihat. Dan ini secara umum pengakuan pendapatan dan pengembalian belanja, yang namanya pendapatan dan pengembalian belanja berarti ada uang masuk gitu ya. Jadi saat kas diterima di rekening kuasa bun pusat atau daerah sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen sumbernya. Jadi ketika KL mendapatkan pemasukan karena adanya pendapatan maupun karena pengembalian belanja, maka saat itulah nanti ada respon, ada ayat jurnal yang dibuat oleh KPPN juga ya. Kemudian kita juga melakukan pengesahan sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen sumber pengesahan, dan terbit SP2D juga untuk penerimaan pendapatan melalui potongan SPM. Kalau penerimaan pendapatannya melalui potongan SPM, nanti juga diakui sebagai uang pemasukan ke kas negara. Ya, jadi ini ya teman-teman ya, pengakuan pendapatan ini dan pengembalian belanja itu tidak hanya melalui mekanisme tunai kas diterima, tapi juga melalui mekanisme pengesahan dan mekanisme potongan ya, potongan SPM. Jadi tidak hanya uang masuk ke rekening kuasa bun rekening kuasa bun pusat daerah, tapi juga melalui pengesahan yang tidak ada uang masuknya ya, maupun melalui penerbitan SP2D untuk potongan ya, potongan SPM. Nah, demikian juga untuk belanja teman-teman dan transfer ini ya, kas keluar diakui pada saat kas keluar dari rekening kuasa bun pusat atau daerah. Kemudian kalau ada pengesahan dan terbit SP2D juga. Nah, kalau SP2D-nya ini kalau belanja berarti SP2D nihil gitu ya. Nah, jadi mekanisme ada 3 ini ya. Nah, ini penyajiannya ada di mana? Dia banyak laporannya nanti ada di neraca ya, karena dia tidak punya LRA dan LO ya. Kemudian ini unsur-unsur laporan keuangan, teman-teman. Dan nah, ada transaksi yang tidak melalui rekening milik bun, tapi menurut peraturan undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan. Ini yang saya tadi sebut ya, pengesahan apa? Ini pendapatan dan belanja BLU, kemudian pendapatan dan belanja yang sumbernya dari hibah langsung pada KL ya, dan pendapatan atau penerimaan pembiayaan dan belanja yang sumbernya dari hibah atau pinjaman luar negeri ya, atau dalam negeri, yang oleh pihak pemberi pinjaman dan hibah itu tidak disalurkan melalui rekening milik bun, tapi melalui channel lain ya. Kemarin ada rekening khusus, ada pembiayaan langsung, ada pembiayaan pendahuluan, gitu. Jadi itu perlu pengesahan ya. Jadi pengesahannya ada 3 hal ini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana jurnal standarnya ini? Sangat simpel. Ketika pertama kali membentuk neraca ya, jurnal standarnya adalah kas pada ekuitas ya, kas pada ekuitas. Kemudian bagaimana jurnal realisasi pendapatan? Jadi pendapatan artinya pendapatan yang diterima oleh KL, teman-teman ya. Biar nggak bingung karena kan KPPN nggak mengakui pendapatan. Jadi ketika ada penerimaan pendapatan di luar satker ini, di luar satker SIAP ini, maka ini kan kalau di satker menerima pendapatan kan jurnalnya gini teman-teman ya. Detail pada piutang mungkin kalau sudah ditetapkan piutang atau pendapatan kan gini ya. Kemudian di LRA-nya detail pada pendapatan LRA ya, baik pajak maupun bukan pajak. Ini yang di satker KL-nya begini ya. Nah, bagi SIAP dia menjadi mirroring, menjadi cerminannya dia dibalik ya. Maka detailnya ini taruhnya jadinya di kredit. Kalau sudah di kredit menurut PMK 212 ini menjadi istilahnya ditagihkan ke entitas lain. Kemudian debitnya adalah kas karena dia menerima uang. Nah, ini ya di jurnal aktual seperti ini. Nah, ini tentu saja nanti beda dengan PMK 218 tahun 2016. Kalau di sana itu kreditnya bukan detail tapi detail. Jadi kayak membalikkan saja ya, kas pada detail. Ya, ini seperti yang ada di video yang
dinyanyikan oleh teman kakak kelas Anda itu seperti itu, karena waktu itu memang belum ada PMK 212 2019 ya. Maka ini sekarang kalau di PMK 212 apapun transaksi antar entitas yang berhubungan dengan didel maupun dikel, di debit itu pasti didel, di kredit itu pasti dikel kan gitu ya. Nah, di sini didelnya menjadi kas, kemudian didelnya masuk ke dalam kredit jadi dikel. Ini jurnal akrual. Nah, demikian juga ini terjadi di jurnal kasnya juga sama ya, kas pada dikel. Nah, cuman ketambahan satu jurnal lagi karena berkaitan dengan ini laporan arus kas. Kalau ini kan nggak ada LRA ya, ini memang kasnya ini kan juga kas di laporan arus kas gitu ya. Kalau kas ini kan kas di neraca ya, ini kas di neraca. Kalau kas ini adalah kas di laporan arus kas. Ya. Nah, kemudian ditambahin lagi detail pada pendapatan. Nah, pendapatan ini juga masuk ke laporan arus kas. Jadi nanti kalau dikonsolidasikan, teman-teman, maka akun-akun detail ini akan tereliminir oleh akun dikel. Akun detail yang ada di KL akan tereliminasi dengan akun dikel yang ada di siap. Gitu ya. Ini untuk pendapatan seperti itu. Ya. Nah, jelas ya teman-teman ya. Jadi ajudannya ada 3 ini ya. Akrual dan kasnya adalah sama untuk yang 2 hal ini. Kemudian ketambahan di kasnya adalah detail pada pendapatan untuk laporan arus kas. Nah, demikian juga kalau belanja kebalikannya ya. Kalau belanja kan teman-teman di KL kan nyatetnya apa waktu itu? Mungkin beban atau beli aset ya, beban atau beli aset. Pada apa? Kalau SP2 debit langsung pada dikel kan ini ya. Nah, kemudian di sini belanja apa saja ya? Ada dikel. Maka ketika disiap tinggal dibalik nih dikelnya jadi di debit. Kalau sudah debit berubah atau bermetamorfosa menjadi didel. Sementara karena dia belanja mengeluarkan uang maka kasnya di kredit. Tuh. Ini kas yang ada di neraca ya karena akrual. Nah, ini demikian juga sama untuk yang jurnal kasnya didel pada kas. Hanya saja ketambahan lagi untuk jurnal di laporan arus kas yaitu belanja pada dikel. Belanja pada dikel. Ini belanjanya masuk ke laporan arus kas. Nah, mudah ya teman-teman ya. Jadi di jurnal ini kalau ada belanja maupun pendapatan hakikatnya masuknya ke laporan arus kas. Tidak masuk ke LRA karena memang siap tidak menghasilkan LRA. Secara umum jurnalnya ini aja sebenarnya ya kalau pendapatan dan belanja. Kalau pengembalian belanja maupun pendapatan nanti tinggal dibalik saja ya. Bagaimana jurnal standar PFK? Nah, ini PFK itu berarti kalau ada potongan-potongan pajak-pajak penghasilan gitu ya, atau untuk BPJS, iuran taspen segala macam ya. Maka bagi KPPN di PFK ini hanya di jurnal kasnya saja, ya. Maka karena dia memang mengaruhi di laporan arus kas ya. Kas pada penerimaan PFK, kalau menerima, kalau pengeluaran kas, pengeluaran PFK pada kas. Ya, simpel sekali ya kalau jurnal standar PFK. Kemudian gimana kalau pemindah bukuan atau kiriman uang? Ini kalau dapat pemindah bukuan atau kiriman uang antar KPPN ya. Kas penerimaan pemindah bukuan, kalau keluar di pengeluaran pada kas. Simpel ya. Ini namanya jurnal standar transitoris standar PFK, ada pengiriman uang di pemindah bukuan ya. Kemudian kalau jurnal standar transito, kalau terkait sama uang persediaan ya, kalau nanti kalau terbit SP2D ya kayak gini ya. Terbit 2D berarti pengeluaran transito pada kas ya. Kalau ada pengembalian uang persediaan berarti kas pada penerimaan transito. Jadi ini berkaitan sama OP. Ya, itu ya teman-teman ya. Simpel ya. Nah, nanti pertanyaan kalau ada pengeluaran penerimaan pembiayaan gimana Pak? Sama. Atau kalau ada penerimaan pengeluaran pembiayaan, ini jurnalnya akan sama dengan ini. Misalkan penerimaan pembiayaan nih. Nanti ini kas pada dikel, kas pada dikel juga. Di sini ada dikel pada penerimaan pembiayaan. Ya. Kemudian kalau ada ini Pak, pengembalian belanja. Gimana pengembalian belanja? Nah, kita lihat dulu pengembalian belanjanya belanja tahun berjalan atau tahun yang lalu. Kalau belanjanya tahun berjalan, berarti di sini kas pada dikel gitu ya. Kemudian kas pada dikel ditambah sini detail pada belanja. Ini belanja yang terkoreksi. Ya, belanja terkoreksi. Ya. Itu kalau pengembalian belanja tahun berjalan. Nah, kalau tahun yang lalu yang belanjanya ini diganti dengan pendapatan dari penerimaan belanja tahun yang lalu ya. Jadi prinsipnya sama ya. Demikian juga kalau ada pengeluaran pembiayaan, maka di sini sama jurnalnya seperti ini, detail kas, terus di sini adalah pengeluaran pembiayaan pada dikel. Terus kemudian kalau ada pengembalian ini Pak, pengembalian
pendapatan gimana pengambilan pendapatan? Pengambilan pendapatan kan berarti uangnya harus keluar ya. Berarti nanti sama kayak ini detail kas ya di sini ada pendapatan pada detail kalau tahun anggaran berjalan ya. Kalau tahun anggaran yang lalu gimana? Nah, ini bisa jadi nanti tergantung nih dia pakai ininya dipanya si KL atau enggak. Kalau pakai dipanya KL ya pendapatan pada detail. Tapi kalau pakai silpa maka kreditnya adalah silpa pada detail. Ya, nanti kita akan ulangi lagi materi jurnal ini di kelas teman-teman ya dengan contoh-contoh soalnya ya. Demikian ya teman-teman mengenai jurnal standar ini sangat simpel. Berikutnya ini materi-materi ini bisa dipelajari sendiri ya. Nah, yang ini kita ingin melakukan penandingan ya antara apa yang ada di Satker KL dengan yang ada di KPPN. Ya, ini contoh ya. Ini kan di Satker itu misalkan dia membukukan 551 ini kode belanja ya. Kode debitnya belanja, kreditnya 3. Kode 3 ini ekuitas yaitu yang tikel itu ya. Dibelanja pada tikel RB 10 misalkan ya. Maka bagi Satker yang siap, maka dia akan merespon dengan apa? Nah, ininya kan transaksi antar entitasnya kan di debit. Ini TAE, transaksi antar entitas. Kalau di debit namanya tikel kan gitu ya. Namanya detail, mohon maaf. Kalau di kredit namanya tikel. Ya. Nah, kemudian kreditnya apa ini? Ini 1. Ini kan berarti pada kas gitu ya. Istilahnya karena ngeluarin belanja ya, ini pada kas. Makanya akunnya 1 kan akun neraca. Ini akun neraca ya, kas. Ya, ini 5 adalah belanja. Ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat ini akan direkon ya antara transaksi yang ada di apa namanya Satker dengan yang di Wakpun daerah. Ini rekonnya sekarang bisa menggunakan electronic recon gitu ya. Jadi lebih cepat gitu ya dibanding dengan dulu harus manual datang ke kantor masing-masing ya. Ini pengeluaran belanja. Kemudian kalau ini tadi pengeluaran untuk belanjanya ya. Sekarang pengeluaran untuk SP2D UP maupun TUP. Nah, kalau UP maupun TUP itu kan berarti terkaitan sama penerimaan maupun pengeluaran transito ya. Maka di sini kodenya 8 kalau transito kan ya. Kodenya 8 ya. Kodenya 8. Ingat ya kemarin di situ ya apa namanya? Ininya kodenya TAE ya. Ini kode untuk transito ya. Ini transito nomor 8 ini. Ini TAE ya. Nah, ini pengeluaran transito maupun penerimaan transito ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail di kelas ya teman-teman ya. Karena ini nanti mungkin teman-teman bingung kode-kode apa ini. Jadi nanti tolong dilihat dulu ya. Jadi kode 1 itu kode untuk neraca ya, aset istilahnya. 2 itu adalah kewajiban, 3 itu ekuitas ya. 4 itu pendapatan, 5 itu belanja ya. Kemudian 6 itu transfer ya. Kemudian yang kita tahu 8 itu adalah apa namanya untuk transito ya. Oke. Demikian teman-teman semua ya. Kita akan bahas ini nanti di kelas saja karena kode-kodenya ini mungkin teman-teman tidak familiar ya. Tapi sebenarnya ini hanya untuk menggambarkan penandingan saja. Yang paling penting tadi adalah jurnal standar tadi yang apa namanya detail kas detail gitu ya. Itu yang nanti penting ya. Nah, ini kan banyak banget ya. Oke. Ini juga nggak mungkin Anda harus ngapalin kode-kode ini, nggak penting karena ini keluar otomatis dari apa namanya sistem kita ya. Demikian teman-teman semua mengenai materi akuntansi siap. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bekal yang baik buat teman-teman menghadapi persiapan UAS ya. Karena ini menjadi salah satu materi penting juga di dalam UAS. Ya meskipun nanti apa namanya bisa jadi ujiannya tidak terlalu susah, tapi teori-teorinya penting ada kuasai ya, jurnalnya ada kuasai ya, supaya teman-teman mendapatkan pemahaman utuh mengenai sistem akuntansi pusat. Salam sehat buat sahabat-sahabat muda semua. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.